Ada yang bilang era PC sudah berakhir dan akan digantikan dengan HP. Karena di video ini saya akan mencoba menggantikan PC pakai HP, pakai fitur desktop mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk mengubah salah satu HP saya menjadi PC dengan fitur bawaannya yaitu desktop mode. Apakah ini beneran bisa? Sebenarnya fitur untuk mengubah HP menjadi PC ini bukanlah hal yang baru. Fitur ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2015 di OS HP yang sudah almarhum yaitu Windows Phone. Microsoft merilis fitur Continuum yang bisa bikin HP jadi PC saat dicolok ke monitor, mouse, dan keyboard. Dan setelah Windows Phone mati seperti Kaori Miyazono di tahun 2017, Masnuk merilis fitur Masnuk Dex. Singkatnya, Samsung bikin Continuum buat Android dan bikin sebagian HP Android mereka bisa jadi PC saat dicolok ke monitor, keyboard, dan mouse. Namun, kalian tahu apa yang sama-sama mati seperti Windows Phone dan Kaori? Tentu saja divisi handphone LG. Ya, LG yang bikin kulkas 2 pintu. Dan sebelum surrender bikin HP, LG juga sempat membawa fitur desktop mode ini ke HP-nya, yang fiturnya itu sama seperti Samsung Dex. Saya akan coba fitur ini di HP LG G7. Ini adalah HP flagship LG keluaran tahun 2018 dan bersaing dengan flagship di zamannya seperti Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8, dan iPhone XR warna kuning. Untuk speknya, HP ini pakai Snapdragon 845, RAM 4GB, layar 2K, kamera 2 biji, dan backdoor kaca. Ini beneran kaca karena ini bisa pecah. Ini HP yang saya pakai buat rekam hampir semua video saya hingga saat ini. Ini tuh bukti nyata kalian gak perlu HP yang paling bagus, yang paling terbaru, dan yang paling mahal buat bikin video YouTube. Awalnya saya cuma punya satu unit LG G7 ini, tapi karena saya puas banget sama HP ini, jadi saya beli satu lagi. Namun sayangnya unitnya ini sempat agak bermasalah. Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Kalau kalian suka dengan video yang saya buat, kalian bisa beli YMMA. Dan YMMA ini bisa dibeli beberapa kali setiap bulannya. Dan gak cuma itu, tapi ini tuh harganya juga murah banget. YMMA itu apa sih? YMMA tuh adalah yang membership aja. Dan buat yang join di MMA, kalian bisa masuk TV, nonton video lebih awal, dan juga nonton video khusus eksklusif di MMA. YMMA ini tuh bersifat sunnah karena yang wajib itu sholat 5 waktu. Dan YMMA ini itu gak wajib. Kalian tetap bisa menikmati video ini tanpa YMMA sekalipun. YMMA ini harganya cuma 5.000, bukan 1 miliar apalagi 1 triliun. Wah, murah banget. Jadi kemarin saya beli LG G7 lagi. Dan kata penjualnya cuma minus backdoornya pecah dan wifi only. Ini sih gak masalah karena penggunaan saya itu buat jadi kamera kedua. Dan HP-nya sempat berfungsi selama beberapa minggu. Saya sempat pakai buat rekam video pas pasang Windows 11 LTSC kemarin. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Namun saat saya pakai HP-nya buat live streaming main PUBG Mobile, saya pakai sampai HP-nya habis baterainya dan shutdown sendiri langsung di live streamingnya. Dan ternyata besoknya malah matot. Dinyalain nggak bisa dan dicas juga nggak bisa. Padahal ini HP mereknya LG bukan Poco. Akhirnya saya coba beli HP yang sama yang rusak LCD-nya. Jadi singkatnya saya udah beli LG G7 3 kali. Dan harusnya sekarang kalian tahu saya mau ngapain. Tentu saja ini HP bakal saya kanibalin. Jadi saya bakal pindahin mesin HP ini yang masih bagus tapi rusak LCD-nya ke HP Matot yang masih bagus LCD-nya. Ini HP-nya ada solatif hitamnya di layarnya buat nutupin bagian LCD yang nggak jalannya. Dan unit yang ini juga backdoor belakangnya sama-sama pecah. Jadi langsung aja saya coba nyalain HP-nya karena saya butuh mesinnya. Ini tuh agak keras tombolnya tapi akhirnya bisa nyala walaupun LCD-nya rusak. Dan ternyata ini unit X Amerika dari operator Fadlizone. Singkatnya ini mesinnya aman. Jadi kita bisa lanjut coba pindahin mesin HP ini ke unit LG G7 yang matot mesinnya. Pertama saya buka dulu backdoornya. Karena ini udah pecah, jadi saya bisa santai gak perlu hati-hati banget pas bukanya. Udah itu saya perlu bongkar kedua unit HP-nya. Pertama saya coba lepas dulu mesin di unit matotnya. Dan tentu saja saat prosesnya saya lupa lepasin SIM tray-nya. Setelah SIM tray-nya lepas, akhirnya mesinnya juga bisa ikutan lepas. Dan ini adalah mesin matotnya. Di mesinnya ini ada prosesor utamanya yaitu Snapdragon 845 yang ditimpa dengan RAM di atasnya. Selanjutnya kita perlu lakuin hal yang sama di unit yang mesinnya normal tapi LCD-nya hancur. Ini prosesnya kurang lebih sama karena model HP-nya juga sama. Dan akhirnya saya bisa lepas mesin normalnya. Ini bakal kita pindahkan ke frame HP matot yang LCD-nya normal. Tapi sebelum itu saya pengen coba pasang tembaga tambahan dan juga thermal paste di HP-nya biar lebih adem. Namun sayangnya ternyata ini nggak bisa karena tembaganya terlalu tebal dan boardnya nggak mau nempel. Jadi akhirnya saya cancel aja pasang tembaganya.
Tapi saya tetap tambah thermal paste tambahan, karena untungnya ini heat pipe-nya ada dan gak goib. Setelah itu saya langsung pasang lagi semua komponen HP-nya seperti baterai dan lain-lainnya. Cuman pas dinyalain sayangnya ini malah muncul tanda tanya. Ini tuh biasanya akibat baterainya bermasalah. Dan untungnya baterainya ini ada 2 biji, jadi saya coba ganti juga baterainya. Dan akhirnya ini bisa nyala HP-nya dengan mesin dan LCD yang normal. Kita berhasil mengubah 2 HP rusak menjadi 1 HP yang fungsi. Setelah saya cek fungsinya dan sudah aman, saya bisa langsung tempel lagi backdoor-nya. Ya ini beda warnanya backdoor sama frame-nya. Gak terlalu masalah sih, yang penting fungsi. Selanjutnya saya perlu cross-flash HP ini agar bisa pakai Android 10. Karena sekarang HP ini masih pakai firmware dari Fadlizon. Dan ini tuh mentok di Android 9. Untuk cara lengkapnya, kalian bisa lihat video lama saya yang bahas pasang custom ROM di HP ini. Dan setelah di cross-flash, HP ini bisa pakai Android 10 dengan LG UX. Ini stok ROM HP ini yang terbaru karena HP ini mentok di Android 10. Untuk mulai pakai desktop mode, yang pertama kita perlu HP LG yang mendukung desktop mode, yaitu USB hub yang ada USB dan display output, monitor, mouse, dan juga keyboard. Pertama, kita perlu colok semua perangkatnya ke USB hub-nya. Dan setelah itu colok USB hub ke HP-nya. Dan kalau semuanya terpasang dengan sukses, layar HP-nya bakalan muncul di monitornya. Salah satu kelebihan dari UI-nya LG saat dicolok monitor eksternal, kita tuh bisa sesuaiin aspek rasio layar HP-nya. Jadi di monitornya bisa penuh layarnya. Tapi khusus di HP LG yang support desktop mode, saat dicolok monitor eksternal, ini bakalan muncul pilihan di notifikasi buat pindah ke mode desktop. Dan setelah kita pencet si notifikasinya, layar monitornya langsung berubah ke mode desktop. Dan sekarang kita sudah bisa pakai HP ini seperti layaknya PC. Ini ada shortcut desktopnya juga seperti yang ada di OS desktop. Dan juga ini ada tombol back, home, dan start di pojok kiri bawah. Di pojok kanan bawah ada waktu dan juga level baterainya. Cuman sayangnya ini tuh gak bisa diklik dan gak bisa buat liatin notifikasi atau ngubah setting. Dan saat kita coba buka salah satu aplikasinya, ini terbuka di window atau jendela seperti layaknya OS desktop. Kita bisa minimize, maximize, ubah posisinya, atur ukurannya, dan juga close. Cuman ini tuh gak seperti rata-rata OS desktop zaman sekarang. Kita gak bisa klik 2 kali buat minimize atau maximize. Dan fitur yang buat nge-split window yang udah ada dari zaman Windows 7 juga gak ada. Selain itu di sebagian aplikasi ini tuh gak bisa nge-scroll kalau digeser. Jadi harus pakai tombol panah di keyboard. Dan kebetulan scroll di mouse yang saya pakai ini gak jalan. Saat HP-nya lagi di desktop mode alias lagi cosplay jadi PC, kalian masih bisa pakai HP-nya seperti biasa. Dan ini tuh sama kayak Windows versi starter, alias si wallpaper-nya nggak bisa diganti. Jadi kalian stuck dengan wallpaper bawaannya saat di desktop mode ini. Selanjutnya saya coba pakai untuk kebutuhan browsing ringan dan juga office seperti ngetik dan bikin presentasi. Singkatnya ini masih bisa dan performanya juga cukup lancar, gak banyak nge-lag dan sebagainya. Di sebagian aplikasi seperti Google Docs juga udah support buat buka beberapa dokumen dan juga support buat copy paste. Jadi secara fitur ini sudah mendukung fitur-fitur dasar. Dan saat saya coba sebentar buat ngetik dan manipulasi dokumen, saya bisa bilang kalau kalian lagi kepepet banget buat ngetik, misalnya ngetik skripsi dan kalian cuma ada akses ke HP yang ada mode desktopnya, ini tuh masih bisa dipakai buat jadi alternatif PC buat ngetik. Selanjutnya buat scroll sosmed seperti aplikasi kandang monyet juga ini bisa, tapi malah agak ngebug. Tampilan kandang monyetnya ini jadi terlalu badak banget. Dan sayangnya ini tuh gak ada buat ngatur DPI aplikasinya. Jadi kalau mau lihat kandang monyet paling bisanya lewat browser. Itu pun harus aktifin desktop mode, karena kalau enggak nanti bakal dipaksa pakai aplikasinya. Selanjutnya saya coba gaming. HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 845 kelas flagship di zamannya. Jadi seharusnya performa gamingnya nggak jelek banget. Pertama saya coba dulu game native Android, dan saat saya coba game seperti MOBA analog ini bisa jalan. Cuman ini malah keluar 2 jendela. Dan setelah diminta login ini nggak bisa diklik dan stuck di sini. Selanjutnya saya coba game lain, saya coba Fruit Ninja karena ini tuh game gak ada analognya. Tapi pas saya coba ini malah seperti ngebug, gak mau respon saat saya coba mau main. Dan buat rata-rata game ini tuh gak support full screen dan ukuran aplikasinya nggak bisa diubah. Selanjutnya saya coba Stumble Guys. Ini juga analognya gak bisa digerakin. Dan pas saya coba klik tombolnya ini gak respon. Dan sayangnya di desktop mode LG ini gak ada fitur buat mapping mouse dan keyboard. Jadi buat mainin game yang ada analognya, apalagi ada yang nge-aim, itu gak cocok.
Tapi untuk main game emulator, kalian bisa colok controller ke HP-nya lewat kabel atau Bluetooth dan mengubah HP kalian menjadi konsol game. Dan setelah saya atur-atur setting kontrol di emulatornya, ini bisa dipakai untuk main game emulator tanpa masalah. Apakah era PC benar-benar sudah berakhir? Jawabannya jelas tidak. Untuk kebutuhan produktif yang membutuhkan menjalankan aplikasi kelas komputer, HP masih gak bisa menggantikan PC. Misalnya untuk melakukan tugas berat seperti main game PC yang berat, ngedit video, ngoding, dan berbagai tugas berat lainnya. Namun, untuk beberapa tugas ringan seperti ngetik, browsing ringan, scroll kandang monyet, dan mainin game emulator ringan, HP yang dicolok door monitor, mouse, dan keyboard yang biasa disebut mobilador sama bocil kandang monyet ini mungkin bisa jadi alternatif PC. Secara kemampuan, HP yang dijadikan PC ini kemampuannya mirip seperti Chromebook yang cuma bisa browsing dan buka aplikasi Android. Bedanya kalau Chromebook bisa juga dipakai buat korupsi. Dengan berjalannya waktu, kemampuan HP semakin tinggi dan semakin banyak fitur dan juga kenaikan performa HP-nya itu sendiri. Ini yang bikin bagi rata-rata orang, sebuah HP sudah cukup dan jadi perangkat komputasi utama mereka. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.